Video ini akan membahas lanjutan dari jaringan dasar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas jaringan epidermis, sekarang kita sambung jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim. Disebut juga sebagai jaringan dasar karena jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur yang bervariasi, dan juga dia dari jaringan dasar atau jaringan parenkim ini bisa menghasilkan jaringan-jaringan yang baru dengan fungsi yang lebih spesifik pada jaringan kelompok jaringan permanen. Nah, untuk jaringan dasar sendiri atau parenkim sendiri, dia dapat dijumpai pada setiap organ tumbuhan, bisa pada akar, batang, dan daun. Makanya disebut juga sebagai jaringan dasar. Contohnya pada batang dan akar, ini dia terletak di antara epidermis dan pembuluh angkut, yaitu parenkim pada batang ini yang dimaksud ini adalah jaringan korteks. Jadi dia bisa bermodifikasi atau membentuk jaringan baru, yaitu korteks yang terletak di antara epidermis pada akar dan batang. Kemudian pada daun, jaringan parenkim bisa bermodifikasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Kedua jaringan ini akan menyusun jaringan yang disebut dengan mesofil daun. Dan di dalam mesofil daun ini banyak terdapat klorofil, yaitu sebagai tempat untuk terjadinya proses fotosintesis. Sedangkan pada buah dan biji, jaringan dasar atau jaringan parenkim ini bermodifikasi menjadi penyimpan cadangan makanan, seperti ada menyimpan cadangan gula, tepung, kemudian protein, lemak. Contohnya pada kacang-kacangan mengandung cadangan makanan yang disimpan itu berupa lemak dan juga protein. Karbohidrat bisa kita dapat dari tanaman padi, sorghum, jagung. Nah, itu karakteristik atau ciri dari jaringan parenkim ini tersusun oleh sel-sel hidup dan ukurannya besar, berdinding primer tipis, bentuknya bulat dan bervariasi, sel-selnya berlapis. Seperti ini model dari jaringan parenkim. Kemudian memiliki inti sel dan vakuola yang banyak, ruang antar selnya tidak rapat. Kalau diperhatikan, antara satu sel dengan sel yang lain terdapat jarak atau ruang antar sel. Jadi kedudukan selnya itu tidak rapat seperti pada jaringan epidermis. Bersifat meristematis. Nah, ini pada pernyataan sebelumnya bahwa jaringan dewasa itu merupakan kelompok jaringan yang sudah tidak mengalami meristematis atau membelah lagi. Khusus pada jaringan dasar atau parenkim ini dia masih bersifat meristematis karena dia masih bisa beregenerasi dan bermodifikasi juga menjadi jaringan yang baru. Contohnya dia terdapat pada kambium pada batang tumbuh-tumbuhan. Ini akan mengakibatkan pembelahan ke arah luar dan dalam yang membentuk pertumbuhan sekunder juga pada batang. Ada yang berklorofil, yaitu contohnya pada mesofil daun yang mengandung kloroplas, banyak kloroplas untuk fotosintesis. Nah, yang sudah dijelaskan pada bagian ini bahwa jaringan dasar atau parenkim ini mampu bermodifikasi menghasilkan mesofil pada daun, korteks pada akar dan batang, endodermis dan perisikel. Nah, itu beberapa contoh jaringan hasil modifikasi dari jaringan parenkim. Fungsi utama dari jaringan parenkim yaitu sebagai dasar pembentukan jaringan lain, makanya dia disebut juga sebagai jaringan dasar karena dia berfungsi membentuk jaringan lain dan dia juga terdapat pada organ akar, batang, dan daun tumbuh-tumbuhan. Kemudian penimbun cadangan makanan, tempat sintesis makanan bagi tumbuhan, contohnya itu di mesofil daun, yaitu sebagai tempat sintesis lewat proses fotosintesis, sel sekresi, dan tempat penyimpanan air. Berikut kita akan lihat pengelompokan jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini dikelompokkan berdasarkan fungsi dan juga bentuk. Kalau berdasarkan fungsi, maka ada 6 jenis jaringan parenkim, yaitu parenkim asimilasi. Nah, parenkim asimilasi ini, peristiwa asimilasi dapat terjadi dalam proses fotosintesis, di mana terjadi pembentukan cadangan makanan. Parenkim penimbun ini penyimpanan cadangan makanan.
Parenkim asimilasi ini pembentukan sari makanan atau senyawa organik lewat proses fotosintesis. Sementara parenkim penimbun ini untuk menyimpan cadangan makanan yang terdapat pada tubuh tumbuhan, misalkan batang, akar, umbi, rimpang, misalkan seperti tumbuhan jahe, lengkuas, kunyit. Kemudian pada biji, misalkan puaci, kemudian biji mente yang bisa kita makan. Nah, kalau pada batang misalkan itu tumbuhan tebu, cadangan makanan yang juga kita bisa makan. Dan pada akar ini banyak sekali, misalkan umbi akar, umbi yang ada pada akar yang bisa kita makan juga. Parenkim air yang berikutnya. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan air. Karena tujuannya ini untuk bisa mendistribusikan air, maka dindingnya tipis, dinding selnya tipis, memiliki vakula yang besar. Nah, ini cenderung berada pada tumbuhan epifit atau yang menempel pada pohon atau makhluk hidup lain, dan juga xerofit pada habitat yang kering, contohnya kaktus, kemudian kelompok tumbuhan aloe vera. Parenkim udara atau biasa disebut juga dengan jaringan airenkim. Nah, ini dia punya tugas menyimpan cadangan udara pada tumbuhan-tumbuhan yang berada atau habitatnya di air, misalkan eceng gondok, teratai, dan sebagainya. Yang berikut ada parenkim pengangkut. Nah, ini dia berada di sekitar xilem dan juga floem. Sel-selnya memanjang sesuai dengan arah pembuluh xilem dan juga arah pembuluh floem. Yang berikut parenkim penutup luka. Ini dia berperan dalam ketika tumbuhan terjadi patahan pada ranting atau batang pohon, maka akan menyisakan luka pada bagian jaringan tumbuhan. Atau misalkan tumbuhan dipotong atau ditebang, maka meninggalkan luka pada jaringan tumbuhan. Nah, yang berperan untuk menutup permukaan yang luka itu adalah jaringan parenkim yang disebut juga dengan velogen. Yang berikut berdasarkan bentuk, jaringan parenkim dibagi menjadi jaringan parenkim palisade yang bentuknya panjang, biasanya terdapat pada mesofil daun dan juga biji tumbuhan. Ada parenkim bunga karang atau berbentuk spons, dia berpori. Nah, ini juga ada pada jaringan mesofil daun. Yang berikut parenkim bintang, ini berbentuk bintang. Parenkim lipatan berbentuk seperti lipatan-lipatan ke arah dalam dinding selnya. Oke, demikian pembahasan tentang jaringan parenkim.